Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas berkaitan dengan materi qada dan qadar. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama, dipimpin oleh salah satu siswa nanti ya. Oke. Berdoa mulai. Sekarang kita bahas berkaitan dengan pengertian qada dan qadar. Al-qada dan al-qadar merupakan rukun iman keenam sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya adalah hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhirat, dan beriman pula dengan qadar, ketentuan baik dan buruk. Hadis Bukhari, Muslim. Jadi di sini dijelaskan berkaitan dengan istilah qada. Menurut bahasa, qada adalah penyempurnaan sesuatu perkara berdasar ketetapan Allah yang azali. Jadi sudah ditetapkan pada zaman azali, sudah ada di Lauhil Mahfuz. Menurut istilah syara, pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Jadi ketentuan syara, hukum syara, hukum yang bersifat pasti karena datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumber pada Al-Quran. Qadar menurut bahasa yaitu ketentuan suatu perkara mengikuti kadar tertentu. Jadi qadar istilahnya kadar. Kadar itu bisa berarti bisa jumlah banyak, bisa jumlah sedikit. Ini kadar. Jadi kadar di sini adalah bisa berubah. Sehingga sesuai dengan ikhtiar manusia. Jadi kadar di sini adalah ketentuan Allah yang sifatnya masih berubah. Oke. Contoh ketentuan Allah secara azali bahwa manusia akan diciptakan untuk mendiami bumi. Itu adalah contoh qadar. Kemudian al-qadar bermaksud pengertian qada menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum ketetapan pemerintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah. Jadi qada itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Sudah menjadi suatu keputusan sejak zaman azali, zaman terdahulu, sesuai dengan iradahnya atau kehendaknya Allah tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk atau hamba yang diciptakan. Qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan dan ukuran. Adapun menurut Islam, qadar perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tentang sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan kehendaknya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya ia menjawab, demikianlah keadaannya, tak usahlah dihiraukan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai suatu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Quran surah Maryam 21. Nanti bisa dibuka Maryam 21. Mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk, ya, kepada semua makhluk. Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkara pun yang terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, beriman kepada qada dan qadar membawa makna seseorang muslim itu hendaklah yakin dan percaya dengan sebenar-benarnya bahwa segala yang berlaku dalam alam ini sama ada yang baik atau buruk. Iman atau kufur, sunnah atau bid'ah, semuanya adalah berlaku dan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikannya. Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Maka mereka yang tidak percaya dengan perkara ini adalah kufur. Ingkar kepada al-qadar bermakna ingkar kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas berkaitan dengan jenis takdir. Jenis-jenis takdir menurut waktu. Pertama, takdir am. Sebelum penciptaan alam itulah yang dijelaskan terdahulu. Yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz, takdir ini tidak berubah. Bahkan Lauhul Mahfuz adalah umul kitab. Yang kedua, takdir rezeki. Ajal dan amalan manusia sebelum diciptakan mereka. Yang ketiga, takdir seperti yang di atas, namun setelah menjadi janin dan ditiupkan ruh. Yang keempat, takdir tahunan yang ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Inilah jenis-jenis takdir dilihat dari segi waktunya. Kelima, takdir harian. Jenis-jenis takdir menurut pelaksanaan. Yang pertama adalah takdir mubram. Ialah pelaksanaan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak akan berubah. Jadi yang pertama adalah takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia karena sudah ditentukan oleh Allah. Seperti contohnya warna kulit, jenis kelamin, bentuk rambut. Nah, itu adalah termasuk kategori takdir mubram. Ya, di samping itu contohnya apa lagi? Termasuk usia umur manusia sudah ditentukan, si A umur sekian, B sekian dan sebagainya, itu adalah masuk kategori takdir mubram. Selanjutnya adalah takdir mu'alaq. Ya, takdir mu'alaq ini adalah pelaksanaan suatu perkara mengikut ketetapan Allah berdasarkan ikhtiar manusia. Bisa berubah dengan ikhtiar dan doa. Hasilnya tidak dapat diketahui sebelum ia berusaha. Berusaha itu namanya takdir mu'alaq. Contoh daripada takdir mu'alaq. Orang itu bodoh, tapi karena dia sendiri rajin belajar, menuntut ilmu, nah maka dia akan menjadi pandai. Ini berarti kan dari proses bodoh menjadi pandai, ini berarti sudah berubah. Contoh lagi, orang miskin menjadi kaya. Tadinya orang miskin, dia merasa orang miskin, dia giat bekerja, memperoleh penghasilan, lama-kelamaan dia menjadi orang kaya. Itu adalah bisa berubah. Di sini yang menjadi catatan adalah dia sudah berusaha atau berikhtiar. Dengan ikhtiar itulah maka dia akan berubah nasibnya. Oke. Pembahasan berkaitan dengan qada dan qadar serta jenis-jenis qada dan qadar. Sudah ada dua tadi, takdir mubram dan takdir mu'alaq.
Baiklah, pada pertemuan kali ini kita sudah selesai bahas semuanya berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Untuk selanjutnya pertemuan yang datang akan kita bahas berkaitan dengan tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadar. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.